Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk sekalian pemirsa. Hari ini suara saya agak kecil karena kurang sehat. Karena adanya permintaan tentang penjelasan, maka saya akan membahas tentang Hirz Ghazilah dulu. Nanti saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Azimah Hirz Ghazilah itu sangat terkenal. Ini adalah Hirz Ghazilah. Ini bahannya kulit kijang kencana yang saya buat sendiri, dan ini saya pakai sendiri. Tintanya za'faran. Nanti saya akan bahas tentang cara membuat tinta za'faran. Tinta za'faran ini ada banyak. Za'faran untuk tinta diminum, za'faran untuk tinta menulis tidak diminum, za'faran yang bercampur dengan air panas, za'faran yang bercampur dengan air mawar, dan lain-lain sebagainya. Dia memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Maaf, saya sedikit agak batuk, sakit tenggorokan. Saya akan menjelaskan beberapa sisi yang bisa saya jelaskan. Hirzul Ghazilah atau Hirz Ghazilah al-Marjanah itu sudah terkenal di kalangan ilmu hikmah di seluruh dunia. Ya, dari mana-mana itu pasti tahu tentang Hirzul Ghazilah. Hirzul Ghazilah ini mewakili 4 raja mata angin, yaitu Mazarun, Kamtomun, Taswaratun, Taikalun. Atau ada juga yang pembaca penyebutan namanya, khususnya orang-orang Iran, Irak, Syria. Mazarin, Kamtomin, Taswaratin, Taikalin. Keduanya sama, hanya beda belakang. Itu ada ilmu bahasa Arabnya tersendiri. Saya akan menjelaskan. Fadilah ini kan multifungsi. Ada yang bertanya bagaimana cara penggunaan untuk mahabbah khusus atau hajat khusus. Ya, sebenarnya sangat mudah, tapi jarang dijabarkan ya. Jadi caranya, anggaplah di sini untuk pelarisan. Maka apabila untuk pelarisan, tulislah hajatnya. La ilaha illallah. Ini hajatnya ditulis di kertas. Kasih contoh dulu. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tulis bahasa Indonesia ya. Jelbir rezeki. Jalbir rezeki ini untuk mendatangkan rezeki, wal mal, dan uang. Bahasa Indonesia berarti datangkan. Udah susah ya, ini kertasnya lari-lari. Tulisan jadi jelek, memang tulisan saya yang jelek barangkali. Datangkan lari lagi. Rezeki dan uang. Ini contoh ya, ini contoh saja. Jadi singkat, padat. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita masukkan uang. Ini contoh uangnya 5.000 ya. Sebaiknya menggunakan angka yang tinggi.
supaya masuknya juga kategori tinggi. Paling baik sebenarnya segala jenis uang, maksudnya dari angka paling rendah sampai tertinggi ya. Nah seperti ini, masukkan seperti ini, lalu digabung dengan hirzul basilah seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan di dalam kain yang sebagai kantongnya ya, atau di dompet, lalu dibawa berdagang. Sedangkan untuk pelet ini khusus yang jalur benar ya, jalur benar, bukan jalur main-main, karena kalau salah guna nanti dapat karma buruknya, sebab ini ilmu yang baik. Nah caranya seperti ini. Ini contoh, sini ada gambar orang ya. Sini ini foto. Ini foto target. Sini wanita ya, saya tulis dulu biar tidak salah nanti. Wanita, ini pria. Anggaplah yang pakainya pria. Kita nanti paham sendiri ya. Pertama tulis di sini nama targetnya. Saya kasih contoh di sini Fatimah binti Mawar ya. Kemudian nama sendiri Zaid misalnya bin Umar. Ya seperti ini ya. Kemudian disatukan seperti ini. Ini fotonya disatukan seperti ini, diikat dengan benang merah. Setelah itu dimasukkan ke tengah-tengah hirz ghasilah tadi. Nah, ini kita sudah ikat benang merah ini ya, kita lipat begini misalnya ya. Nah, terus diikat benang merah, masukkan ke sini ya. Terus membaca amalannya itu, dan ada amalannya. Lalu membaca taukilnya. Alhamdulillah. Itu untuk pengasihan pelet ya, atau misalnya untuk melamar kerja, tulis saja di kertas, saya ingin diterima pada perusahaan PT Bunga Mawar. Nah, saya bernama saya Zaid misalnya ya, nama sendiri saya Zaid bin Umar, mau atau ingin masuk dan bekerja sebagai karyawan di PT Bunga Mawar. Dimasukkan di tengah hirz ghasilah, lalu zikirkan zikirnya seperti yang telah diberikan apabila memilikinya dari siapapun itu ya. Makanya ada spesial tersendiri hirz ghasilah yang terbuat dari kulit ataupun kertas ataupun kulit itu sama. Yang paling baik ya yang dari perak, itu yang paling tinggi. Kemudian bagaimana membedakan hirz ghasilah asli dan palsu? Ini kan isinya angka ya, angka-angka. Nah, dan
antara kotak-kotaknya angka semua. Maka caranya Anda salin dalam bentuk huruf tulisan Indonesia biar mudah memahaminya. Sini kurang kelihatan ya karena pencahayaannya. Tulis dalam bentuk bahasa Indonesia, lalu tambahkan ya secara vertikal, secara horizontal, dari sini ke sini atau kanan kiri ya. Tambahkan semua setiap kotak-kotaknya ya. Misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, kemudian dari atas ke bawah gini, kemudian vertikal seperti ini ya, men. Tambahkan angka-angkanya. Apabila tidak ada angka yang berbeda, artinya hirz itu sudah benar. Tanda wafak a'dadi ini, wafak a'dadi dia angkanya seimbang. Jadi arti wafak artinya selaras atau seimbang. Saya kasih contoh di sini yang umum ya biar gampang nanti mengerti cara mengetahui wafak yang asli. Soalnya banyak juga ada di Google, ada wafaknya Hirsusilah yang di Google itu asli, maksudnya tidak salah, ada juga yang salah. Jadi orang-orang yang niru atau tidak tahu kaidahnya nanti bahaya tuh. Harusnya tulisan Indonesia ya, ini saya tulis Indonesia aja, tulisan Latin ya. Oke. Ini 9 tambah 2 11, 11 tambah 4 15 ya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 15, 8 tambah 1 9, 9 tambah 6 15, 2 tambah 7 9, 9 tambah 6 15, 9 tambah 1 10 tambah 5 15, 8 tambah 3 11 ya. 11 tambah 4 15. Nah kan, nah, kalau begini 5 tambah 2 7, 7 tambah 8 15. Kesini 6 tambah 5 11, 11 tambah 4 15, sama semua kan. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga yang ini, jadi kasih bahasa Indonesia kemudian hitung. Itu adalah ciri wafat yang asli, tidak niru maksudnya. Kemudian secara tulisan Arab titiknya itu lengkap ya, asli. Tidak mungkinlah disebut suhu kalau masa titiknya saja tidak ada ya, karena Al-Quran turun itu beserta titiknya. Nah, kalau ada yang nanti debat tahu ndak awal mula tulisan Arab ya, tulisan awal mula tulisan Arab memang ndak ada titik. Ndak ada titik ya. Kemudian awal mulanya ada titik itu nanti di zaman, ada yang menyebutkan zaman Khalifah Utsman. Nanti cek Google saja, saya agak lupa, takut salah. Jadi Al-Quran itu turun sudah dengan titiknya. Nah, ini kalau tidak ada titiknya bacanya apa nanti? Mau bilang wow tidak bisa disambung dari depan ya. Kalau ini yang garis begini hilang titiknya, jadinya nanti lain lagi. Soalnya ada pembuat hirz itu kan paranormalnya pernah masuk TV ya, tapi memalukannya bikin raja tidak ada titik. Akhirnya ditegur sama yang ahli kan nggak enak ya,
nanti malu sendiri. Jadi sebaiknya membuat sesuatu yang sesuai pakem, maksudnya sesuai kemampuan. Jika kita sanggupnya mengisi mengasmak, maka mengasmak lah. Kalau misalnya pintar di rajahan, ya rajahan. Ilmu wafak atau rajah saja sangat luas ya. Saya tidak menguasai secara sempurna, hanya sedikit. Karena untuk menguasainya secara sempurna itu butuh waktu yang sangat lama, khususnya perumusan tentang ilmu wafak rajah jasmani atau rajah pribadi ya, yang menggunakan nama sendiri, mencari nama-nama malaikatnya, mencari ismul azamnya, mencari malik ruhaniyahnya. Itu susah, saya aja belum tamat itu, baru bisa mencari tentang malaikat uluwiyah dengan sufliyah, malaikat yang di atas langit dengan yang di bumi. Sedangkan yang ismul al-hakimnya atau ada yang menyebutnya ismul suryani, jadi ismul al-hakim akan menghasilkan ismul suryaninya. Itu saya saja belum tamat, belum dapat, belum sampai di situ. Nah, jadi seperti itu tentang wafak hirzul ghasilah ya. Ya, sebaiknya memesan wafak itu berhati-hati. Nah, kemudian saya akan membahas tentang nagasikoi juga. Kebetulan stoknya tidak ada, sudah habis, sold out semua. Nah, nagasikoi itu rajahan asli Sulawesi Selatan, dimana simbol-simbolnya ada 41 macam. Pertama, nagasikoi asal Luwu, kemudian nagasikoi dengan pakem sidrap, terus pakem sigeri, pakem bonto puca, pangkep, dan sedangkan pakem dari pangkep saja itu ada beberapa macam. Pakem Maros, Kabupaten Maros juga ada beberapa macam, sampai di atas pakem Bulukumba. Pakem Bulukumba ini biasanya nagasikoi-nya untuk kekebalan. Mereka memiliki simbol sendiri-sendiri yang sulit dimengerti kecuali oleh empunya. Ada yang mungkin meniru tentang nagasikoi, padahal pengaktifan nagasikoi itu menggunakan mantra Sanskerta Makassar, Sanskrit bahasa kuno ya, bahasa kuno. Saat mengaktifkan nagasikoi-nya, baru kemudian ditambah raja ya, sehingga double dia. Itu nagasikoi. Beberapa nagasikoi ada yang dibuat tintanya dengan darah. Jadi nagasikoi juga ada dua jalur, ada yang jalurnya ilmu hitam, ada juga yang jalurnya ilmu putih. Jadi hati-hati, ada pembuat nagasikoi yang tidak berdarah Sulawesi atau tidak pernah diajarkan oleh orang Sulawesi ya, suruh dia bahasa Makassar kalau tak bisa, atau suruh bahasa Bugis. Kalau tak tahu bahasa Bugis, maka nagasikoi-nya wajib dipertanyakan. Yang saya heran, ada padepokan yang membuat nagasikoi tapi tulisan titik dalam rajahan saja tidak ada ya. Bahaya sekali, terlihat ahli tapi tidak. Jadi apabila tuan-tuan saudara sudah mengenal yang ahli-ahli di luar sana, yang sudah jelas, ambillah dari situ, tak usah kesana kemari lagi yang lain-lain, nanti bahaya. Saya sempat dapat nagasikoi-nya tapi saya bakar ya, karena jelas sekali kepalsuannya. Ada nagasikoi yang disebut dengan simbol Pamula Simula Jaji Natawe. Kemudian nagasikoi dengan simbol uru-uru anak
uru-uru anak pitu bulangnya, kemudian dengan simbol uru-uru anak 4 bulangnya, uru-uru anak 8 bulangnya. Ada lagi simbol lam masuleka, simbol simbol masandala nabiye. Itu ada banyak ya. Ada lagi nanti simbol lameng epas sulapae, laman telus sulapae. Itu dalam bahasa Sulawesi Selatan. Kalau orang yang pembuat Nagesikoi tak bisa menjelaskan dengan cara seperti itu, tanda tanya lagi itu. Yang pastinya di Sulawesi Selatan pembuat Nagesikoi yang masyhur itu tiga orang, dan tidak ada pembuat lainnya, tidak ada pembuat lain selain di pelosok-pelosok Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi ya maksudnya yang masyhur naik ke media luar itu 3 orang, yang lainnya itu tetap tidak booming dan mereka orang-orang sepuh, orang-orang tua. Jadi sekian dulu tentang Hirzul Gosilah dan Nagesikoi. Nanti saya bahas tentang bab lainnya seperti mungkin muntak besi, asal mula sejarahnya, perbedaan muntak besi dengan badar besi serta salonata, dan bab-babnya, bukur dan lain sebagainya. Juga nanti kalau udah selesai saya akan bagi tentang kata atau mantra-mantra Thailand ya, dari ilmu-ilmu seperti luang puyut, wat pa bangsang, ajan kongsan yang saya dapat ya. Kemudian dari kitab Mahayan Brahman 108 Putakun dan 108 kata dari kitab Mahabrahman. Ada kitabnya ya, pastinya tulisannya Thailand ya. Ada juga yang mantra-mantranya itu yang masyhur dari kitab-kitab apa namanya ini, saya lupa nama kitab itu. Jadi kitabnya ini dari banyak lumpo dikumpul, dan dari banyak ajan dan dikumpulkan jadi satu. Cuma sayang saya tidak punya kitabnya, makanya lupa namanya. Jadi saya cuma catat sedikit ilmunya karena cuma dikasih juga ya. Oke, sekian dulu untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan memberikan motivasi di dalam komentar tentang apa-apa yang harus saya sampaikan ke depannya. Ada salah ucap, manusia tak luput daripada kesalahan. Semoga yang menonton hari ini dimudahkan segala urusannya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di episode selanjutnya.